Halo Sobat Kamus Bola, selamat datang di berita terbaru seputar dunia sepak bola. Dari pemain Eropa yang ternyata memiliki darah Indonesia hingga persaingan ketat naturalisasi antara negara-negara Asia Tenggara. Kabar ini dijamin bikin penasaran. Yuk kita simak selengkapnya, hanya di Kamus Bola. Oke, kita mulai dari kabar mengejutkan soal pemain Eropa yang dikira memiliki keturunan Malaysia. Setelah ramai diperbincangkan, ia akhirnya buka suara dan mengungkapkan bahwa dirinya ternyata memiliki darah Indonesia. Siapa dia? Yuk kita kupas lebih dalam. Kegocek lagi nih, bocor pemain Eropa ini buka suara, bukan keturunan Malaysia, tapi keturunan Indonesia. Salah satu pemain asal Eropa baru-baru ini dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia, bukan Malaysia. Sosok itu pun diikuti oleh sejumlah pemain timnas Indonesia seperti Jay Itzes, Saini Patinama hingga Ragnar Uratmangun. Pemain asal Eropa yang dimaksud adalah Justin Baker. Bek milik klub Eropa yakni Vitesse Arnhem ini berlaga di kasta kedua Liga Belanda 2024-2025. Baru-baru ini, salah satu akun Instagram fanbase timnas Indonesia yakni @halfblood_Indonesia melaporkan bahwa Justin Baker memiliki garis keturunan Indonesia. Bek berusia 26 tahun yang menjadi keponakan dari Edwin Baker itu disebut memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Namun, kabar tersebut belum bisa dipastikan dan masih ditelusuri. Ternyata setelah admin telusuri beberapa bulan lalu, @jbaker4 memiliki roots Indonesia, tapi masih kurang jelas nih dan bingung, tulis akun tersebut. Sedangkan Justin Baker memiliki sepupu. Justin Baker punya sepupu namanya Kilenjangan Skansby, keponakan dari Edwin Baker yang sudah pensiun. Justin Baker sepupunya dari Michelle Baker. Demikian ujar akun tersebut. Ya, selain itu akun itu juga kemudian menghubungi Justin Baker lewat DM Instagramnya. Ketika ditanya memiliki darah Indonesia atau Malaysia, sang pemain Vitesse Arnhem itu mengaku memiliki keturunan Indonesia. Anda memiliki darah Indonesia atau darah Malaysia? Tanya akun dari Half-Blood. Mungkin ya, tetapi ibu saya tidak tahu apakah itu mertua atau bukan. Dari kakek-kakekku Indonesia bukan Malaysia, jawab Justin Baker. Dan setelah ditelusuri oleh TV1news.com, akun Instagram Justin Baker ternyata diikuti oleh sejumlah pemain timnas Indonesia seperti Jay Itzes, Saini Patinama hingga Ragnar Uratmangun. Lantas, apakah dia eligible untuk membela timnas Indonesia jika benar memiliki garis keturunan? Menurut Transfer Market, pria kelahiran Belanda itu belum mengenakan seragam tim nasional senior. Justin Baker hanya pernah membela tim kelompok umur yakni Belanda U17 dengan 2 caps, Belanda U16 dengan 6 caps dan 1 gol, serta Belanda U15 dengan 1 cap. Sehingga dia masih memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi WNI jika benar memiliki keturunan Indonesia. Pertanyaannya, apakah dia berniat dan juga berminat nih membela timnas Indonesia? Belum ada yang tahu. Satu hal yang pasti nih sobat, dia merupakan pria kelahiran Amsterdam 3 Maret 1998. Pemain berusia 26 tahun itu memiliki tinggi badan 1,89 meter yang berposisi sebagai bek untuk Vitesse Arnhem dengan kontrak hingga Juni 2026. Selanjutnya, gerbang pemain keturunan makin terbuka lebar di tahun 2025. Salah satu nama besar, Ian Madsen, menunjukkan cintanya kepada Indonesia dan siap memperkuat timnas. Bagaimana perjalanan Madsen hingga bisa menunjukkan komitmennya? Ya, berikut ini laporannya. Gerbang pemain keturunan terbuka di tahun 2025. Ian Madsen buktikan cintanya kepada Indonesia. Pada artikel kali ini, kita juga akan membahas mengenai pemain keturunan Grade A siap perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tahun 2025 memang menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia, khususnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 4 laga sisa, 3 diantaranya melawan Australia, Bahrain, dan Cina akan menjadi tantangan berat yang harus dimaksimalkan. Keberhasilan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat membuka jalan bagi timnas Indonesia untuk mencetak sejarah baru di sepak bola dunia.
Salah satu strategi penting adalah dengan memperkuat skuad melalui program naturalisasi. Berbeda dari negara lain yang asal mengklaim, Timnas Indonesia memiliki banyak pemain keturunan yang berkualitas dan datanya jelas. Kemajuan PSSI dan perbaikan sistem sepak bola tanah air membuat pemain grade A semakin yakin untuk bergabung. Ian Madsen dan juga Hilgers, bukti cinta pada Indonesia. Salah satu pemain keturunan yang menarik perhatian adalah Ian Madsen. Meski belum resmi menjadi WNI, namun Madsen menunjukkan rasa bangganya sebagai keturunan Indonesia. Fasih berbahasa Indonesia, Madsen juga pernah menyampaikan dukungannya kepada Timnas Indonesia di ajang Piala Asia. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa ia tak melupakan asal-usulnya. Begitu juga dengan Miss Hilgers yang memberi kabar bahagia bahwa ia akan tetap bersama FC20 hingga akhir musim. Keputusan itu tak hanya menenangkan fans klubnya, tapi juga menunjukkan dedikasi Hilgers sebagai pemain profesional yang selalu ingin membantu perkembangan rekan-rekan di klub. Ada pula gelombang pemain keturunan yang semakin terbuka setelah nama-nama seperti Emil Audero dan Sandy Walsh kini muncul kabar bahwa beberapa pemain keturunan lainnya mulai menunjukkan keterbukaan. Di antaranya adalah Dian James dan juga Jonathan De Guzman. PSSI terus berupaya meyakinkan mereka bahwa membela Timnas Indonesia adalah keputusan yang tepat. Hal itu sejalan dengan visi PSSI untuk membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan kombinasi pemain lokal dan juga keturunan berkualitas, Timnas Indonesia diharapkan dapat tampil solid tidak hanya di kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga di berbagai kompetisi internasional. Pentingnya pembinaan dan juga liga domestik, ya, meski kabar soal naturalisasi membawa angin segar, namun kualitas liga domestik juga harus terus ditingkatkan. Kompetisi yang kuat akan menjadi pondasi bagi Timnas Indonesia untuk bersaing di level internasional. PSSI sebagai induk organisasi sepak bola terbesar di Indonesia harus bekerja sama dengan federasi negara-negara maju untuk menciptakan liga yang kompetitif. Karena dengan kerja keras dan semangat bersama, cita-cita sepak bola Indonesia untuk bersinar di panggung dunia bukanlah mimpi. Dukungan para fans juga sangat penting untuk menjaga momentum positif yang telah terbentuk. Para pemain keturunan grade A mulai membuka hati untuk membela Timnas Garuda. Hal ini juga menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk bersaing di kancah internasional, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, pembinaan pemain lokal dan peningkatan kualitas liga domestik juga harus terus menjadi prioritas. Bersama, kita bisa membawa sepak bola Indonesia menuju kejayaan. Dan dari lapangan Asia Tenggara nih sobat, Thailand dan juga Vietnam kini gencar melakukan naturalisasi pemain. Menariknya, dua negara ini sebelumnya sempat mengejek langkah Indonesia. Kini mereka justru mengikuti jejak yang sama. Nah, penasaran bagaimana tanggapan netizen? Ya, mari kita simak ya lebih lanjut. Thailand dan Vietnam pamer naturalisasi. Cie, kemarin ejek Indonesia nih, sekarang kok jilat ludah sendiri ya? Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand atau FA, Nualpan Lamsam atau Madam Pang memamerkan calon pemain naturalisasi Eric Carle dengan nilai yang diklaim lebih tinggi dari Ravelson atau Nguyen Xuan Xuan. Berdasarkan situs Transfer Market, Eric kini dibanderol punya nilai pasar 1,5 juta euro atau setara dengan 25 miliar rupiah. Sedangkan Swanson ada di angka 500.000 euro atau 8,3 miliar saja. Media Vietnam Soha juga melaporkan bahwa nilai Eric Carle lebih mahal dibandingkan pemain Vietnam dengan valuasi tertinggi saat ini, yaitu Philippe Nguyen. Pemain Vietnam termahal, Philippe Nguyen, kini memiliki nilai 550.000 euro. Tulis Soha. Pemain yang bernama lengkap Eric Andre Carle itu lahir di Stockholm, Swedia pada 27 September 2001. Ia punya garis keturunan Thailand dari sang ibu, sedangkan ayahnya berasal dari Swedia. Posisi utama Eric adalah bek kiri. Kini pemain 23 tahun itu membela klub Liga Denmark, yaitu Aarhus GF, dan juga pernah berhadapan dengan bintang timnas Indonesia Kevin Dix yang membela FC Copenhagen. Sejak 2021, Eric dan Kevin Dix sudah berjumpa 9 kali. Dari jumlah duel itu, klub Eric lebih sering tumbang karena kalah 6 kali, 2 imbang dan sekali menang. Selain menjadi andalan di klub, Eric Carle juga sempat berperan sebagai tumpuan timnas junior Swedia. Ia pernah membela tim U21 pada 2020 hingga 2022. Ia tampil 13 kali dan didominasi pertandingan kualifikasi Euro
U21 2021 dan juga 2023. Ya, Sobat Kamus Bola, itulah rangkuman berita sepak bola hari ini. Terus ikuti perkembangan terbaru seputar Timnas Indonesia dan persaingan sepak bola Asia Tenggara. Sampai jumpa di berita selanjutnya, dan salam olahraga.